أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا شديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيم. Hadirin rahimakumullah, alhamdulillah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala pada hari yang mulia ini, Sayyidul Ayyam, tuannya para hari, Jumat yang berkah. Kita masih diberikan nikmat berupa kesehatan, baik sehat jasmani maupun rohani, sehingga kita bisa berkumpul di masjid yang penuh berkah dan mulia ini. Bukti dari sehatnya jasmani kita, semua kita mampu berjalan menuju masjid tanpa uzur. Sedangkan sehat secara rohani, Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kita kesehatan, akal, dan memberikan iman di dalam hati. Sedang bukti iman masih ada di dalam hati, yakni kita masih mau bersujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Salawat beriring salam tak lupa kita curahkan kepada junjungan kita yang menjadi uswatun hasanah, suri tauladan, yakni Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga tercurah juga kepada para sahabatnya, keluarganya, dan para pengikutnya hingga akhir zaman. Hadirin sidang Jum'ah rahimakumullah, di atas mimbar ini khatib berwasiat kepada jamaah Jumat sekalian, dan khususnya kepada diri khatib pribadi untuk selalu meningkatkan kualitas takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yakni dengan menjalankan segala perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Karena segala sesuatu yang ada di jagat raya ini pasti akan diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Hasr ayat 18 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Yang artinya, hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Quran surat Al-Hasr ayat 18. Dari ayat di atas dijelaskan bahwa kita semua dianjurkan untuk bermuhasabah, karena apa yang kita kerjakan akan berdampak pada hari esok, yaitu akhirat. Hadirin sidang Jum'ah rahimakumullah,
Hari semakin berganti, tahun pun berganti dengan cepat, sedang kita tidak merasakan perjalanan waktu yang begitu panjang. Kita hanya merasa begini-begini saja. Perasaan baru kemarin, baru lulus SMP, baru lulus SMA. Perasaan baru kemarin, baru lulus kuliah. Perasaan kemarin kita baru melewati wabah virus corona 19. Sekarang sudah 2024 saja. Pertanyaan tersebut tidak akan pernah terasa oleh kita karena kita terlalu mengejar dunia dan melupakan akhirat. Salah satu ciri mengejar dunia adalah melakukan segala aktivitas tapi lupa dengan kewajiban sholat 5 waktu. Lupa dengan puasa Ramadan, lupa dengan zakat, lupa dengan segala kebaikan. Andai kata kita telah berhasil mencapai suatu urusan, ujian dan perkara, kita mengatakan, ini hasil kerja keras saya, ini hasil jerih payah saya, dan lupa bahwa di setiap tindakan kita ada izin Allah yang menyertainya. Di tahun yang baru ini juga marilah kita semua untuk tetap bermuhasabah diri dengan cara selalu istiqomah menjalankan kebaikan dan meninggalkan keburukan, karena karena sebaik-baiknya manusia adalah selalu berbuat baik, mengingat kematian dan mempersiapkan bekal setelah kematian. Rasulullah SAW mengisyaratkan kepada kita bahwa seseorang muslim yang cerdas adalah manusia yang paling sering melakukan muhasabah diri. Muhasabah tentang segala perbuatan yang telah dilakukan dan perbuatan apa yang telah dilakukan untuk mempersiapkan diri setelah kematian. Rasulullah SAW bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh At-Tirmizi, Ibnu Majah dan hadis riwayat Ahmad, yang artinya orang-orang yang cerdas adalah orang yang menyiapkan dirinya dan beramal untuk setelah kematian. Hadis riwayat At-Tirmizi, Ibnu Majah dan Ahmad. Dalam hadis yang lain, seorang Ansar pernah bertanya kepada Rasulullah tentang mukmin yang paling cerdas. Rasulullah menjawab, orang yang paling banyak mengingat mati dan paling banyak persiapannya menghadapi kehidupan setelah kematian. Mereka itulah orang-orang yang paling cerdas. Hadis riwayat Ibnu Majah. Maka dengan itu kita harus menjadi pribadi yang baik dan lebih baik lagi, baik secara jasmani maupun rohani. Bekerja, belajar, mencari dunia merupakan suatu perintah agama dan kewajiban. Menjadi seseorang muslim akan tetapi tetap menjadi baik dan mengingat akhirat merupakan pribadi yang sempurna. Tahun baru harus dengan semangat baru, bukan hanya pencapaian dunianya saja yang menjadi target, tetapi keberkahan dan keridhaan Allah Subhanahu wa taala merupakan tujuan utama dari setiap manusia. Karena hanya dengan keberkahan dan ridha Allah Subhanahu wa taala maka kehidupan akhirat akan menjadi baik bagi kita semua. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah. Salah satu bukti atau dalil bahwa kita dianjurkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bekerja dalam hal dunia tapi tidak boleh melupakan perkara akhirat. Dalam ayat ke-9 yang tercantum dalam surat Al-Jum'ah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jum'ah fas'au ila dzikrillah wa dzarul bai'a dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Yang artinya, hai orang-orang yang beriman, apabila diseru untuk menunaikan sholat Jumat, maka bersegeralah kamu kepada mengingat Allah dan tinggalkanlah jual beli. Yang demikian itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui. Quran surat Al-Jum'ah ayat ke-9. Dari ayat di atas sangat jelas bahwa Allah Subhanahu wa taala menyuruh kita untuk menyegerakan perkara akhirat jika kita sudah waktunya, bahkan disuruh meninggalkan perkara dunia. Kerja boleh-boleh saja sepanjang hari, maka tetapi jika sudah waktunya sholat, maka harus segera dikerjakan dengan jangan sampai lalai ditinggalkan. Karena akan rugi jika kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala meminta rezeki yang halal, baik dan barokah, akan tetapi kita tidak melaksanakan kewajiban kita kepada Allah Subhanahu wa taala.
Bahkan Allah Subhanahu wa taala menyuruh kita untuk segera meminta ampun kepadanya, karena sesungguhnya ampunan Allah sangat luas. Allah menegaskan seruan ampunan dalam Al-Qur'an surat Al-Imran ayat 133. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wasari'u ila magfiratin mir rabbakum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardh u'iddat lil muttaqin, yang artinya, dan bersegeralah kamu kepada ampunan dari Tuhanmu dan kepada surga yang luasnya seluas langit dan bumi, yang disediakan untuk orang-orang yang bertakwa. Quran surat Al-Imran ayat 133. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah, ayat-ayat di atas merupakan ayat yang menunjukkan kepada kita untuk selalu memperbaiki diri, memantapkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Jika sebelumnya kita hanya mengejar dunia dan melupakan akhirat, sekarang kita harus berjalan beriringan antara dunia dan akhirat. Karena dengan perkara tersebut akan membawa kita selalu mengingat Allah, mengingat akhirat dan mengingat kematian. Karena cita-cita tertinggi manusia adalah wafat dalam keadaan baik, yaitu husnul khatimah, dan segala amal perbuatan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika sudah diterima, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan ridho kepada kita semua, salah satunya dengan menghadiahi surga yang penuh kenikmatan yang barokah. Amin amin ya rabbal alamin. Hadirin sidang Jumat yang rahimakumullah, demikianlah khutbah yang singkat ini. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua, sehingga kita bisa selalu memperbaiki diri dan menjalankan kehidupan dunia dengan penuh keberkahan dan ridha Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dzikril hakim. Taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirallahu 'alal ladzina kullahi walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallam wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita 'ala sayyidina Ibrahim wa 'ala ali sayyidina Ibrahim wa barik 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad kama barakta 'ala sayyidina Ibrahim wa 'ala ali sayyidina Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal anwat innaka sami'un qaribun mujibu da'wat. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu. Rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar
والبغي يعظكم لعلكم تذكرون ولذكر الله أكبر أقيموا الصلاة الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله